gundurwo besar. Ya, itu dia. Di mana dia? Di belakang dia. Di belakang Roy? Di belakang dia. Itu dia. Roy. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku tega menyantet satu keluarga karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Indah. Selamat malam Indah. Malam. Apa yang mau Indah ceritakan? Saya dendam sekali. Saya sangat benci sekali sama teman saya. Kenapa? Jadi saya kerja di suatu perusahaan. Situ saya baru masuk. Menurut saya sudah berperilaku baik, berattitude baik. Saya ngerasa saya nggak punya musuh. Terus? Tapi nggak tahu salah satu teman saya ngejebak saya pada waktu istirahat. Dia masukin semua uang teman saya, handphone teman saya, ke HP saya. Saya nggak tahu, dan bukan saya yang ngambil. Pada saat itu saya dipanggil oleh kepala gudang tempat kerja saya. Saya awalnya nggak tahu kenapa masalahnya tiba-tiba di meja saya rame sekali orang-orang. Pas dibuka tas saya, ada uang, ada jam, ada handphone. Saya nggak ngerti. Kata orang-orang, dasar pencuri, dasar maling. Saya nggak tahu. Saya habis makan, istirahat, tiba-tiba saya dipanggil oleh kepala ke ruangan. Jadi itu difitnah? Iya, itu difitnah. Saya nggak ngambil dan saya nggak ngerasa itu semua. Tiba-tiba di tas saya, barang-barang itu, dan saya diteriakin dasar maling, dasar pencuri. Padahal saya nggak tahu, dan bukan saya yang ngambil barang-barang itu. Dan sejak itu saya dimusuhi, saya dibully, saya dijauhi oleh teman-teman saya. Bukan karena kesalahan saya. Dari sebab itu saya benci sekali, saya dendam. Sampai saya pun saya dendam sama teman saya. Akhirnya setelah beberapa bulan itu, saya sabar, saya dibully, saya dimaki-maki oleh orang-orang, dijauhi oleh orang-orang. Saya punya pikiran ke orang pintar. Untuk apa? Untuk menyantet teman saya itu. Maaf Mas sebelumnya, Mbak tahu dari mana kalau teman Mbak ini yang berbuat jahat sama Mbak? Karena dia yang nunjukin ke kepala saya, Pak, barang-barang mereka ada di sini. Kan gak ada yang tahu gitu loh Mbak. Gak ada yang tahu barang-barang mereka di situ, dan tiba-tiba dia tahu. Dari mana dia tahu ya? Iya, dari mana dia tahu kalau semuanya ada di situ. Oke, terus setelah ke orang pintar kirim santet ke Iya, dia. saya santet dia. Dan sebenarnya saya cari tahu dulu nama panjang dia, tanggal lahir dia, tinggal dia di mana. Saya santet dia. Terus? Saya ke orang pintar. Malam-malam saya bawa tuh nama panjang dia, tanggal lahir dia, karena udah benci banget. Dia Sakit hati kondisinya saya. gimana? Iya, oke. Kami bisa mengerti kalau sakit hati, difitnah, nggak ada yang bisa terima. Terus akhirnya saya minta ke orang pintar itu, Mbak, saya mohon hilangin rasa sakit saya. Karena saya sakit sekali. Itu saya kata paranormalnya, iya Mbak, saya akan bantu Mbak dengan salah satu beberapa permintaan dia, sesajen. Terus saya harus ngelakuin beberapa ritual dan bayaran yang lumayan. Oke, dia gimana sekarang Akhirnya dia kondisinya?
kena penyakit kulit yang luar biasa menjijikan. Jijik sekali orang-orang lihat. Dan di situ rasa dendam saya, rasa kesel saya, rasa benci saya sama orang itu nggak berkurang, tapi saya seenggaknya lega. Dia merasakan apa yang saya rasakan. Dia dijauhi oleh teman-teman saya. Dia dibenci karena semua orang jijik sama Oke, penyakit terus dia. Udah puas dong? Udah Ya, puas ya? ya sedikit. Oke, Mbak Ida tenangin diri dulu. Sekarang tujuannya apa datang ke sini? Sebenarnya ada suatu cerita lagi. Saya juga menyantet tante saya. Iya, tante saya. Tante sendiri? Tante saya karena dia sendiri yang membuat saya dendam, saya benci kepada dia. Loh, apa Jadi hubungannya? saya anak satu-satunya. Dia ngebeliin saya rumah. Tapi emang saya nggak pernah pakai rumah itu karena kan saya lagi nempatin di rumah yang satunya gitu loh. Oke. Menurut saya itu buat investasi saya nanti ke depannya. Tapi tiba-tiba dia ngejual seenaknya. Dia ambil lagi surat rumahnya. Dia jual dan buat anak-anaknya. Jadi tantenya ini ngasih rumah, Ngasih rumah terus ke saya. diambil dan dijual. Dijual lagi. Tanpa ngasih tahu. Sakit hati saya. Itu maksud saya itu buat simpanan saya di masa depan. Iya. Buat Terus simpanan saya gitu loh. Oke, Mbak Indah disantet tante sendiri. Iya. Sekarang gimana Saya keadaannya? santet dengan penyakit yang sama, penyakit kulit, Dengan cara yang sama. dengan cara yang sama dan Oke. dan ya satu keluarga dari anaknya, suaminya, dia, Semuanya ya penyakit yang sama. penyakit yang sama. Sekarang apa tujuannya datang ke sini? Setelah sekian lama saya tidak melakukan itu dan rasa hati saya juga udah capek nyakitin orang. Kalau lihat orang menderita saya juga capek. Saya ingin berhenti, tapi ritual saya, terus teman-teman saya yang dulu, jin-jin yang bantu saya dulu, selalu mengganggu saya, mengikuti saya. Oke. Saya capek. Baik. Saya pengen jadi orang baik. Ya, malam hari ini harapan kita semua Mbak Indah benar-benar bisa menjadi orang baik ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Indah terlahir dengan tanggal lahir 9 Desember 1990. Sosok yang memiliki karakter suka menyakiti orang lain dan nekat. Hal ini yang membuat kehidupannya dipenuhi banyak konflik dengan orang lain. Saya melihat sudah banyak korban yang dibuatnya karena rasa sakit hatinya. Apa yang saya rasakan kini ia sulit sekali menghilangi kehidupannya yang penuh dengan menyakiti orang lain. Saya melihat sosok laki-laki berbadan harimau. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan Mbak Indah. Mbak Indah lahir tanggal 9 bulan 12 1990. Indah ini sakit hati sama temannya, pernah difitnah, terus dia ke orang pintar untuk mengirim santet. Dan Sangat juga ada benci. tantenya yang pernah ngasih rumah, diminta lagi dijual rumah itu tanpa persetujuan. Iya, Indah itu hak sakit saya. hati dan sekeluarga disantet. Kondisi mereka yang disantet sama, punya penyakit kulit dan dijauhi Iya, orang-orang. sangat menjijikan. Sudah puas tapi sekarang mengalami gangguan. Makanya malam hari datang ke sini untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Itu bukannya karma ya? Iya. Iya. Kenapa harus Iya. sekeluarga, Mbak? Kenapa bukan tante? Mereka duluan yang menyakiti saya. Tapi kan seharusnya ya kalau misalnya yang benar kejahatan nggak boleh dibalas dengan kejahatan. Harusnya dibalas dengan cinta kasih gitu loh. Jadinya luntur. Semua orang punya kesabaran, begitu pula dengan saya. Sudah dibully, sudah dijauhi, saya juga punya batas kesabaran dong. Saya ingin membalas apa yang mereka lakukan ke saya. Lalu bagaimana dengan teror-teror gaib? Teroris seperti apa sih? Boleh jelasin nggak? Saat saya tidur, entah apa, di dapur saya kayak bunyi panci, petang, petong. Itu setiap malam. Terus di pohon saya itu seperti apa ya? Saya juga bingung di situ kayak ada sosok
serem sekali. Kayak genderuwo, mungkin saya nggak ngerti. Saya ngelihat itu kurang jelas, tapi itu sangat menakutkan. Datang ke mimpi saya diikuti. Terus tempat kerja saya nggak bisa kerja dengan tenang. Dia selalu ada depan muka saya, jeng gitu. Sebelumnya Mbak Indah bikin perjanjian apa sama? Mungkin dia bikin perjanjian dengan dukunnya yang sebelumnya? Ya, saya setiap menyuruh orang itu selalu saya memberi sajen. Setiap mau ngirim santet, Harus kasih sajen. menyiapkan sajen. Karena katanya biar lancar, sasarannya tepat, dan dia bisa merasakan sakit hati yang saya rasakan. Kejadian gaib ini sampai sekarang Mbak masih memberikan sajen? Atau karena Mbak nggak memberikan sajen Iya, lagi? itu dia. Karena saya udah capek nyakitin orang, saya pengen berhenti. Jadi saya nggak menyediakan sajen-sajen itu. Dia selalu ada gitu loh. Entah di kehidupan nyata, entah saya tidur dimimpiin, saat saya kerja tiba-tiba dia ada, lewat aja gitu. Ini teror ini terjadi setelah santet yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, setelah saya melihat teman saya dijauhi, tante saya kena penyakit itu, saya rasa sudah cukup saya nyakitin orang, cukup udah itu. Jadi kayak saya udah capek mau berhenti. Oke. Gimana Roy? Tanggapan kamu Roy? Ya, jadi emang udah mau berhenti, tapi saya juga ngerasa emosional dia tinggi banget. Harusnya diredam. Kalau frekuensinya kayak gini sih nggak mungkin bisa cepet hilang ya. Karena frekuensi cepet emosi gitu biasanya makhluk halus dan makhluk astral lebih demen yang kayak beginian. Iya. Kuncinya cuma Gampang satu gitu dikuasain. dia. Karena Mbaknya masih ketakutan juga, ngerasa bersalah juga ya kan? Sebenarnya bukan ngerasa bersalah, cuma ya saya sudah capek aja buat nyakitin orang, karena menurut saya sudah cukup puas saya melakukan itu. Ini cara dia bicara dan emosi yang meledak-ledak gini, apa karena dikuasai sama sosok-sosok gaib, atau dia ngerasa ketakutan, atau gimana Roy kamu ngelihatnya? Menurut aku sih dia merasa dendam ya. Lebih tepatnya dendam dan energi ketakutan juga. Oke. Iya, kalau Saya kayak- juga ngerasa dia ada di sini. Dia ngikutin saya. Maksudnya dia itu siapa ya? Sosok yang membantu saya saat, Kirim santet. iya, dia ada sosok gundurwo besar. Iya, itu dia. Di mana dia? Di belakang dia. Di belakang Roy. Di belakang dia. Roy.